peran dalam pelayanan di gereja merupakan variabel yang penting. Membuat persamaan indeks spiritualitas di setiap koridor. Jadi selama orang itu punya peran yang sama, selama dia itu sebagai aktivis, mau tinggal di Aceh, mau tinggal di Kalimantan, di Banjarmasin, mau tinggal di Manado, atau tinggal di Bandung, di Surabaya, ternyata relatif memiliki indeks spiritualitas yang sama. Dalam variabel usia, khususnya 15-24 tahun, perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk lokasi Jabodetabek dan terutama Jawa ya barangkali ya. Terutama Jawa dalam banyak hal, dalam untuk spiritualitas dimensi-dimensinya banyak, yang paling banyak lemah di Jawa. Mari kita sambut pembicara kita, Handi Irawan D, MBA MCom, CEO Frontier Group, dan Ketua Bilangan Research Center atau BRC. Baik, Bapak, Ibu semuanya, selamat malam dimanapun Anda berada, baik di Jakarta, di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, NTT, Papua maupun di Maluku ya. Pada malam hari ini senang sekali kita berjumpa kembali dan ini merupakan salah satu rangkaian webinar daripada Bilangan Research Center. Jadi pada malam hari ini merupakan kali keempat atau topik ke-7 dan ke-8 dari seluruh rangkaian hasil-hasil survei yang kami sajikan. Mudah-mudahan pada bulan April kita akan melakukan pendalaman terhadap semua yang sudah kita presentasikan dan kita akan mengajak beberapa narasumber, hamba Tuhan, dosen untuk menggali lebih dalam dan bagaimana hasil-hasil survei dari Bilangan Research Center bisa dimanfaatkan dan memberikan dampak bagi kemajuan dan pertumbuhan gereja di Indonesia. Bapak sekalian, pada malam hari ini topiknya relatif sangat fokus. Menjadi satu pertanyaan dan kemudian kita akan menyajikan dengan berbagai angka untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan. Mengapa umat Kristen yang tinggal di Jakarta, di Jawa, atau di luar Pulau Jawa memiliki indeks spiritualitas yang berbeda? Dan dari sana kita akan melihat faktor-faktor yang membuat indeks ini berbeda. Atau justru sebaliknya, kita juga bisa melihat faktor apa yang terpenting sehingga membuat indeks spiritualitas menjadi tetap tinggi dan konsisten, tidak tergantung dimanapun umat Kristen itu tinggal atau berada. Kalau semalam Pak Bambang dan juga Pak Dedi sudah menyajikan berbagai hasil riset yang sangat menarik, terutama menggali dari 2 dimensi, dari 7 dimensi yang dilakukan pengukuran. Saya yakin kemarin juga ada banyak respon yang positif, ada banyak yang terberkatin, dan terutama mereka-mereka yang senang melakukan pengukuran pasti mendapatkan berkatnya. Dan malam hari ini kelihatannya angka-angka yang kami sajikan, yang kami presentasikan mungkin sedikit lebih simpel dibandingkan yang kemarin ya. Bapak sekalian, mari kita lihat satu persatu slide berikut ini. Jadi Bapak sekalian, saya gunakan waktu sebentar kan, untuk mengingatkan kembali bahwa indeks spiritualitas yang diukur oleh BRC ini melalui survei kuantitatif ini menggunakan kerangka kerja berdasarkan 7 dimensi, yaitu 3 parameter adalah kognitif, kan, afektif, dan konatif. Dimulai daripada pengetahuan, dimulai dari knowledge, kemudian afektif, kemudian menuju kepada konatif sebagai salah satu dimensi yang berada di ujung paling kanan atau bagaimana orang merespon terhadap kognitif dan afektif. Dan 3 parameter utama ini dibagi menjadi 7 dimensi, yaitu basic belief, exclusivity, experience, meaning, external practice, personal practice, evangelism, dan discipleship. Total dari 7 dimensi ini ada sekitar 60 atribut atau 60 pertanyaan. Inilah yang mendasari kemudian munculnya indeks spiritualitas. Sama seperti yang pernah saya presentasikan pada seminar yang pertama kali, indeks spiritualitas secara nasional hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 3,79.
Jadi sangat menarik sekali suatu hari kalau ada banyak gereja-gereja di Indonesia yang ingin melakukan pengukuran indeks spiritualitas dan menggunakan tool daripada BRC. Bapak sekalian bisa menggunakan angka ini sebagai angka rata-rata. Kita berharap banyak gereja-gereja di Indonesia angka spiritualitasnya di atas rata-rata seperti ini. Dan dari tahun ke tahun, mari kita bekerja sama seluruh hamba Tuhan, majelis, penatua, dan para aktivis untuk bisa meningkatkan spiritualitas umat Kristen di Indonesia. Dan kita berharap ini menjadi barometer ke depan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Puji Tuhan, kebetulan saya memiliki pengalaman banyak dalam riset-riset yang sifatnya jangka panjang. Survei Top Brand misalnya merupakan survei merek yang terpanjang di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. 21 tahun saya melakukan survei mengenai indeks kekuatan merek. Dan itu memberikan inspirasi yang luar biasa bagi banyak pengusaha, bagi para pemilik merek. Dan lebih penting lagi, bukan hanya dalam konteks bisnis, adalah bagaimana meningkatkan spiritualitas. Karena itu berhubungan dengan kerajaan Tuhan yang jauh lebih penting daripada sekedar merek maupun bisnis yang Tuhan titipkan kepada kita semuanya. Nah, dari 3,79 ini, mari kita lihat dari berbagai koridor wilayah. Dan Bapak sekalian, slide ini juga pernah saya presentasikan. Ternyata beda tempat tinggal, beda indeks spiritualitasnya. Bapak sekalian yang tinggal di Jabodetabek, indeksnya 3,72 dan masih ingat rata-rata nasional adalah 3,79. Yang di Jawa ternyata sama saja di bawah rata-rata nasional. Sumatera kemudian sedikit lebih baik, Kalimantan dan Sulawesi mungkin salah satu yang terbaik, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, Papua. Rupanya Indonesia bagian timur, terutama Maluku, Papua, dan juga Sulawesi, dan NTT, Bali, Nusa Tenggara, merupakan koridor wilayah yang memiliki indeks spiritualitas yang tinggi. Nah, inilah yang memberikan satu inspirasi buat kita. Mengapa indeks spiritualitas dari umat Kristen yang tinggal di koridor 1 dibandingkan dengan koridor lainnya berbeda? Mari nanti kita lihat berbagai survei analisa yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Nah, Bapak sekalian, kita melihat memang ada 7 koridor yang kita bagi dalam survei ini, yang saya lagi adalah Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian juga Bali dan Nusa Tenggara kita jadikan 1, Maluku dan Papua dijadikan 1. Nanti untuk lebih simpelnya, kita akan membagi 7 koridor ini, kita regrouping lagi menjadi hanya 3 koridor, yaitu Jabodetabek, Jawa, dan luar Jawa. Kalau kita melakukan regrouping seperti ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jabodetabek 3,72, ternyata di Jawa juga sama 3,72. Dan luar Jawa, yaitu dari membentang dari Sumatera hingga Papua, kalau dilakukan regrouping, ternyata indeksnya menjadi 3,85. Kenapa angka-angka ini bisa terjadi seperti ini? Itulah sebabnya kita perlu melakukan cross tabulasi, kita lakukan analisa lebih lanjut supaya kita bisa mendapatkan insight-nya. Dan akhirnya kita semua bisa terinspirasi. Dan gereja-gereja bisa membuat berbagai perencanaan strategik, berbagai program pelayanan, sehingga mereka bisa mengambil langkah-langkah yang bermanfaat untuk meningkatkan indeks spiritualitas dari jemaatnya masing-masing di seluruh Indonesia. Nah, kita lihat. Bagian saya adalah melakukan pengecekan terhadap profil responden, atau sebagian mungkin ada juga profil gerejanya. Nanti Pak Robi akan melakukan analisa lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan yang sama. Mengapa mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa, indeks spiritualitasnya lebih tinggi? Tapi pendekatannya adalah dari melihat dari setiap dimensinya, yaitu basic belief sampai evangelism discipleship. Sedangkan bagian saya lebih banyak melihat daripada background variable atau profil respondennya dan juga mungkin pengaruh daripada gerejanya. Dan saya tidak melakukan pengetesan terhadap semua variabel yang ada, tapi saya coba pilihkan beberapa untuk memberikan gambaran. Nanti profil responden adalah mulai dari gender, usia, tingkat pendidikan, tingkat pengeluaran atau social economic class ya. Biasanya social economic class diukur
melalui tingkat pengeluaran, bukan tingkat pendapatan, karena itu kan lebih valid. Kemudian aliran gereja, ada 3 yang menjadi pembagi dari aliran gereja, yaitu mainstream, Injili, kemudian Pentakosta dan karismatik. Kemudian keterlibatan dalam kelompok pemuritan, apakah mereka terlibat, apakah mereka tidak terlibat, dan peran dalam pelayanan di gereja dibagi 2, yaitu aktivis dan jemaat biasa. Aktivis, mereka bisa guru sekolah minggu, mereka bisa pemimpin sel, mereka bisa masuk di komisi pemuda, atau aktif dalam paduan suara atau musik. Sedangkan yang satu tidak aktif, kita kategorikan sebagai jemaat biasa, dan kita lihat perbedaan atau persamaan indeks spiritualitas di setiap koridor, sehingga kita akan memperoleh jawaban. Variabel mana yang paling penting, sehingga gereja bisa membuat respon terhadap hasil daripada bilangan research center-nya. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat slide satu persatu. Jadi slide-nya, saya berharap slide-nya simple dan sederhana dan relatif mudah dipahami. Jadi yang dinamakan pengukuran atau dependent variabelnya adalah tetap indeks spiritualitas. Kan? Dihafalkan saja angka-angkanya. Kan? Yang penting, terutama yang relevan di mana Bapak sekalian tinggal. Kemudian dari warnanya kelihatan. Merah adalah Jabodetabek. Kalau kuning, hijau. Kuning adalah di Jawa, dan yang hijau adalah di luar Jawa. Ya, merah, Jabodetabek. Kuning di Jawa, hijau di luar Jawa. Ya, saya yakin dari 400 lebih yang join pada webinar BRC kali ini, mungkin sebagian pasti tinggal di Jakarta, sebagian tinggal di Jawa, sebagian tinggal di luar Jawa. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat satu persatu. Kita melihat pengaruh daripada profil responden. Bagaimana laki dan perempuan secara overall, masih ingat ketika pertama kita melakukan webinar di hari pertama, kan, kesimpulannya jelas bahwa biasanya perempuan memiliki indeks spiritualitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Udah jelas itu. Dan berkali-kali surveinya juga mengatakan seperti itu, dan di Indonesia relatif gap-nya cukup besar, bahkan lebih besar dibandingkan survei yang dilakukan di Amerika. Memang rata-rata kalau kita bicara Kristen, perempuan lebih tinggi spiritualitas dibanding laki, ya. Kecuali mungkin teman-teman kita dari Muslim, biasanya lakinya lebih spiritual dibandingkan perempuan. Kalau di Kristen, rata-rata memang perempuan lebih spiritual. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata sekarang, baik di Jabodetabek, di Jawa maupun luar Jawa, Bapak sekalian kalau perhatikan, konsisten perempuan lebih tinggi. Konsisten perempuan lebih tinggi, ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan, antara Jabodetabek, kemudian antara Jawa dan luar Jawa, kan, polanya relatif sama. Jadi kalau kita perhatikan, memang perempuan rata-rata lebih tinggi. Dan kemudian luar Jawa relatif lebih tinggi. Jadi pasti kelihatan sekali bahwa yang namanya gender itu tidak memberikan pengaruh. Lebih mempengaruhi di mana dia tinggal. Artinya seperti itu Bapak sekalian. Ya. Nah, mari kita lihat slide yang lain. Ini lagi-lagi. Secara overall, semakin tua usianya, indeks spiritualitasnya semakin tinggi. Tapi itu bukan yang kita lihat. Yang kita lihat adalah perbedaan di mana dia tinggal. Di Jabodetabek, apakah di Jawa maupun di luar Jawa. Dan kalau kita perhatikan, ternyata yang hijau luar Jawa itu konsisten relatif lebih tinggi juga daripada yang merah dan yang kuning. Jadi artinya apa Bapak sekalian? Ternyata memang kalau kita perhatikan ada perbedaan antara koridor Jabodetabek, Jawa, dan luar Jawa. Walaupun secara overall memang usia sangat mempengaruhi indeks spiritualitas, tapi ternyata perbedaan koridor juga mempengaruhi perbedaan indeks spiritualitas. Jadi dengan demikian kita bisa melihat ternyata usia mungkin itu juga tidak mempengaruhi. Artinya begini Bapak sekalian. Bapak sekalian boleh berusia muda maupun tua. Selama Bapak sekalian tinggal di luar Pulau Jawa, indeks spiritualisnya relatif tetap lebih tinggi. Jadi sudah pasti usia relatif tidak mempengaruhi. Kalau Anda berusia 60 dan tinggal di luar Pulau Jawa, tetap saja Anda memiliki peluang bahwa indeks spiritualisnya relatif lebih tinggi. Jadi saudara-saudara sekalian yang tinggal di luar Jawa tetap memiliki peluang walaupun umurnya berbeda. Jadi otomatis kita bisa juga mengambil kesimpulan bahwa umur relatif
tidak membedakan kan, di mana indeks spiritualitas antar koridor itu berbeda, tidak mampu menjelaskan perbedaan dengan baik. Nah, kemudian kita lihat satu lagi sekarang untuk yang profil responden dari pendidikan. Pendidikan relatif sedikit lebih baik. Secara overall, orang yang pendidikan lebih tinggi, indeks spiritualitasnya lebih tinggi. Kan? Tetapi kalau kita lihat perbedaan per wilayahnya, agak sedikit mulai mengecil kan? Dibandingkan dengan usia dan gender. Kan? Karena perbedaannya kecil, itu menunjukkan bahwa kan, yang namanya pendidikan relatif dimanapun Anda tinggal, selama pendidikan itu sama, kemungkinan besar entah di Jawa, di Jabodetabek maupun luar Jawa, kan, selisihnya relatif tidak besar dimanapun Anda tinggal, apakah di Jabodetabek, di Jawa maupun luar Jawa. Jadi umat Kristen yang tinggal di Jawa maupun luar Jawa memiliki selisih relatif yang lebih kecil indeks spiritualitasnya kan, kalau pendidikannya sama ya, tetapi masih menunjukkan perbedaan. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira variabel apa yang relatif paling memberikan pengaruh yang lebih besar ya. Nah, kita lihat slide yang berikutnya lagi, satu lagi kan. Demikian juga kalau kita lihat social economic class yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Secara overall, kan, mereka-mereka yang punya tingkat pengeluaran yang lebih tinggi, terutama sudah di atas 3 juta, indeks spiritualitasnya lebih tinggi. Bisa juga kesulitan ekonomi, himpitan kehidupan, itu juga membuat mereka tidak mudah untuk dekat dengan Tuhan. Tapi bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah, sekali lagi, apakah orang yang memiliki tingkat pengeluaran yang sama, itu indeks spiritualitasnya relatif sama apa tidak. Kalau kita perhatikan, sebagai contoh misalnya, kan, tingkat pengeluaran 6 juta sampai 10 juta, atau yang 4 juta sampai 6 juta, tetap saja yang tinggal di luar Jawa atau yang berwarna hijau relatif lebih tinggi. Jadi artinya tingkat pengeluaran juga tidak menjelaskan kenapa tingkat spiritualitas di luar Jawa relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa maupun Jabodetabek. Nah, di slide yang berikut ini, kan, sekarang kita masuk ke aliran. Mainstream, Injili, Pantekosta, dan karismatik. Kan, Bapak sekalian kalau perhatikan, kan, secara overall memang Injili dan Pantekosta karismatik kan, memiliki indeks spiritualitas yang relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan umat Kristen yang bergereja di mainstream. Tapi kalau kita perhatikan, kan, antar wilayah atau koridornya, kan, apakah dia dari mainstream atau dari Injili, Pantekosta karismatik, terutama dari mainstream dan Injili, yang berwarna hijau itu juga relatif lebih tinggi dibandingkan yang merah dan kuning. Kan, artinya aliran pun tidak memberikan jaminan atau tidak memberikan dampak terhadap persamaan atau perbedaan indeks spiritualitas di koridor masing-masing. Jadi artinya gini, walaupun dia itu bergereja di mainstream atau dia gereja di Injili, mereka-mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa tetap memiliki indeks spiritualitas yang lebih tinggi. Jadi sudah pasti variabel aliran ini relatif tidak menjelaskan banyak mengapa orang-orang di luar Pulau Jawa itu memiliki indeks yang lebih tinggi dibandingkan umat Kristen yang di Jawa maupun di Jabodetabek. Nah, sekarang kita akan masuk 2 variabel yang lain sebelum kita tutup dengan kesimpulan dan saran. Nah, kalau kita perhatikan pemuritan, Bapak sekalian perhatikan, ini ada 3 kelompok besar, yaitu yang sampai saat ini tidak pernah tergabung, kemudian dulu pernah bergabung, tapi kemudian sekarang tidak. Kemudian yang paling kanan adalah saat ini sedang tergabung dengan kelompok pemuritan yang paling kanan. Kita perhatikan yang paling kanan. Nah, Bapak sekalian, kalau Anda perhatikan paling kanan, ternyata gambar yang berwarna kuning dan berwarna hijau relatif sama. Jadi artinya kita bisa mengatakan bahwa kalau mereka tergabung di dalam kelompok pemuritan,
apakah dia tinggal di Jawa maupun di luar Jawa, ternyata indeks spiritualitasnya sama. Ya, 3,99 dan 4,01. Ini menunjukkan bahwa pemuritan itu merupakan faktor yang penting untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan indeks spiritualitas di berbagai koridor. Ya. Nah, ya mudah-mudahan semakin mudah dicerna. Sekarang slide yang terakhir dari histogram ini. Jadi saya berharap presentasi saya relatif lebih singkat dan kita punya waktu cukup banyak untuk tanya jawab pada malam hari ini. Bapak sekalian, kan, kalau diperhatikan variabel yang berhubungan dengan peran dalam pelayanan gereja kita bagi dua, yaitu jemaat, anggota jemaat atau simpatisan biasa yang tidak terlibat di dalam pelayanan gereja, dan kelompok satunya adalah mereka yang aktif atau mengambil bagian di dalam pelayanan. Jadi jemaat yang ikut melayani, entah guru sekolah minggu, entah di pemuda, entah di paduan suara, entah di musik, atau mungkin ada di bagian olahraga, entah di perpustakaan. Mereka intinya terlibat di dalam pelayanan gereja. Dari total seluruh responden ini ada 15% daripada aktivis dan 85% yang masuk sebagai anggota jemaat biasa atau simpatisan yang hanya hadir saat ibadah dan mereka tidak terlibat di dalam pelayanan. Nah, yang menarik Bapak sekalian, mereka yang terlibat dalam pelayanan yang kita sebut dengan aktivis atau leader, ternyata baik yang merah maupun yang kuning maupun yang berwarna hijau, tadi masih ingat yang berwarna merah adalah umat Kristen yang tinggal di Jabodetabek, berwarna kuning adalah yang tinggal di Jawa, dan yang hijau adalah mereka yang tinggal di luar Jawa. Kalau perhatikan, indeksnya 4,16, 4,2, dan 4,2. Jadi sebenarnya mudah sekali tarik kesimpulan. Selama dia itu aktif melayani, selama dia itu mengambil peran di dalam pelayanan gereja, entah dia tinggal di Jabodetabek, entah dia tinggal di Jawa, entah di Semarang, entah di Bandung, entah di Surabaya, entah tinggal di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ternyata indeks spiritualitasnya sama. Jadi dari sini merupakan salah satu kesimpulan yang sangat penting bahwa ternyata melibatkan jemaat melayani adalah merupakan salah satu variabel yang sangat penting, bukan hanya indeks spiritualitasnya menjadi tinggi, tapi secara konsisten juga menunjukkan akhirnya mereka-mereka yang terlibat dalam pelayanan gereja, mereka tidak terpengaruh di mana mereka berada, di mana mereka tinggal. Jadi selama waktunya sebagian digunakan untuk hal-hal yang rohani, ikut melayani di gereja, apakah umat Kristen atau jemaat tadi tinggal di Jabodetabek, tinggal di Jawa maupun di luar Jawa, ternyata memiliki indeks spiritualis yang tinggi dan konsisten atau hampir sama. Ini merupakan salah satu kesimpulan yang sederhana dengan melakukan cross tabulasi. Jadi dari seluruh variabel pada malam hari ini, kita bisa dengan mudah menyimpulkan keterlibatan jemaat di dalam pelayanan adalah merupakan hal yang sangat penting sekali. Itu yang membuat dimanapun mereka tinggal, itu tidak memiliki perbedaan. Maka kalau kita dibalik seperti ini, kita bisa menyimpulkan apa yang membuat teman-teman atau umat Kristen yang di Jakarta, di Jawa, memiliki indeks spiritualis yang lebih rendah, terutama kalau mereka tidak melayani. Pasti karena banyak waktu mereka digunakan untuk hal-hal yang mungkin relatif kurang spiritual. Ini konsisten dengan hasil survei pertama daripada BRC. Waktu kita melakukan survei terhadap generasi muda, kita tanyakan siapa yang menjadi teman dekat mereka. Ternyata sekitar 11-12% teman dekat mereka adalah orang-orang seiman yang bergereja yang sama. Sisanya tidak. Jadi artinya 88% mereka mengatakan teman dekat saya bukan dari gereja, tetapi teman yang punya hobi yang sama. Teman dari sekolah, teman dari komunitas, teman dari klub ini, teman dari geng ini. Dan ternyata anak-anak muda yang memiliki teman satu komunitas, satu gereja, mereka memiliki tingkat atau kedalaman rohani yang lebih baik dibandingkan teman mereka yang punya teman di luar sana, yang hobinya sama, ya interestnya sama, tapi di luar lingkungan gereja. Maka tidak mengherankan
Gereja di Indonesia pada tahun 2000 bertumbuh karena pada tahun 80, tahun 90 gereja demikian baik persekutuannya, mereka berteman dengan orang-orang gereja dan akhirnya ketika dewasa mereka menjadi majelis, mereka menjadi aktivis ketika generasi X, baby boomers itu. Mereka kemudian sudah berusia 40, 50, 60 tahun, mereka tetap melayani Tuhan. Pada saat mereka remaja dan muda, teman-teman dekatnya adalah teman-teman seiman, teman-teman yang bergerak yang sama. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat. Saya gunakan beberapa menit untuk membuat kesimpulan dan saran. Kita melakukan satu uji statistik yang lebih mendalam buat Bapak sekalian yang belajar statistik mungkin pernah mendengar yang namanya discriminant analysis. Statistik yang cukup kompleks kita running untuk melakukan pengujian terhadap berbagai variabel tadi supaya kita bisa terkonfirmasi dengan baik apakah betul variabel ini yang paling penting. Ternyata memang konsisten. Dengan cross tabulasi dari angka-angka kita bisa melihat, tapi dengan uji discriminant analysis kita bagi menjadi dua, yaitu Jabodetabek dan Jawa kita kelompokkan jadi satu supaya tidak terlalu kompleks. Jadi kita punya dua kelompok saja, yaitu Jabodetabek dan Jawa jadi satu, satunya adalah luar Jawa. Kemudian kita tes lagi berbagai variabel tadi, saya tidak tampilkan hasil-hasilnya, tapi ternyata secara konsisten menunjukkan bahwa peran dalam pelayanan di gereja merupakan variabel yang penting. Membuat persamaan indeks spiritualitas di setiap koridor. Jadi selama orang itu punya peran yang sama, selama dia itu sebagai aktivis, mau tinggal di Aceh, mau tinggal di Kalimantan, di Banjarmasin, mau tinggal di Manado, atau tinggal di Bandung, di Surabaya, ternyata relatif memiliki indeks spiritual yang sama. Dan kemudian variabel kedua yang sedikit di bawah daripada peran dalam pelayanan gereja adalah keterlibatan dalam pemuritan, dan yang ketiga tingkat pendidikan. Tapi yang paling penting adalah nomor satu. Maka dari sana kesimpulannya sebagai berikut, Bapak sekalian. Jadi kita lihat di slide, indeks spiritualitas umat Kristen berbeda berdasarkan koridor wilayah di mana mereka tinggal. Indeks spiritualitas umat Kristen di Jabodetabek sebesar 372, di Jawa 372, dan tertinggi di luar Jawa itu 385. Dan terdapat 3 variabel yang penting yang membuat umat Kristen relatif memiliki indeks spiritualitas yang sama di koridor wilayah manapun umat Kristen tinggal, yaitu peran anggota jemaat dan pelayanan gereja, terutama kalau dia menjadi aktivis, kemudian keterlibatan dalam pemuritan dan tingkat pendidikan. Tapi tingkat pendidikan tentunya tidak mudah buat gereja untuk mendorong, karena itu merupakan salah satu tugas negara juga untuk membuat umat Kristen dan umat lainnya bisa mendapatkan pendidikan yang semakin baik. Ya. Tetapi keterlibatan mereka menjadi aktivis sudah pasti adalah tanggung jawab hamba Tuhan, majelis penatua, dan segenap aktivis yang lain. Kemudian ketiga, keterlibatan anggota jemaat sebagai aktivis di gereja akan menghasilkan indeks spiritualitas yang tinggi dan menghasilkan indeks spiritualitas yang paling homogen di semua koridor wilayah. Ya, karena itu sarannya adalah, saya mencoba fokus kepada saran yaitu yang berhubungan dengan aktivitas jemaat atau terlibat, bagaimana mereka bisa terlibat dalam pelayanan. Gereja perlu membentuk berbagai komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan interest anggota jemaat. Ini tahap pertama. Nah, interestnya bisa juga karena musik, interestnya karena olahraga, atau interestnya karena hobi-hobi yang lain. Nah, gereja perlu melakukan hal seperti ini supaya waktunya jangan direbut oleh dunia lain, supaya mereka jangan bergaul dengan teman-teman yang mungkin barangkali memiliki karakter yang kurang baik, akhirnya mereka terpengaruh. Gereja punya tanggung jawab merebut waktu mereka, merebut interest mereka, supaya mereka bisa melakukan hal-hal sesuai dengan hobi interest mereka, tetapi dalam konteks ada bimbingan daripada mentor yang di gereja. Kemudian kedua, gereja perlu menciptakan banyak kesempatan dan struktur agar banyak jemaat bisa menjadi aktivis di berbagai bidang pelayanan rohani. Nah, bukan hanya komunitas, tapi tanggung jawab gereja. Nah, kalau saya punya gereja, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Komunitas apa yang saya lakukan? Punya strukturnya. Kan ada musiknya, ada mungkin pelayanan mengenai Bible study-nya, ada bukan. Kemudian juga mungkin even ada olahraganya, atau mungkin talenta-talenta yang lain. Mungkin barangkali juga mendidik mereka untuk menjadi pekerja yang baik, profesional yang baik, karir yang lebih baik, dan sebagainya. Dan ketiga, membuat KPI dan proses monitoring konsisten dalam hal jumlah jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Nah, kalau Bapak sekalian, hari ini cuma 10% terlibat pelayanan, bikin KPI. Ya. Semakin banyak terlibat, semakin mereka menjadi aktivis akan semakin baik. Bisa ditingkatkan menjadi 20%, 30%. Hasil survei dari BRC menunjukkan aktivis itu kira-kira hanya sekitar 10-15%. Idealnya tentunya kalau bisa minimum 30%. Kalau punya anggota jemaat sebanyak 300, ada 100 orang atau sepertiganya paling tidak terlibat dalam
pelayanan, pasti menjadi gereja yang lebih sehat. Apalagi kalau 50%-nya sudah pasti menjadi angka yang luar biasa. Dan karena itulah kita perlu melakukan monitoring dari waktu ke waktu. Bapak sekalian, saya nanti akan serahkan Pak Robi, tapi slide terakhir saya seperti ini, Bapak sekalian, ada satu quote yang sangat baik, yang sangat terkenal dari Jim Rohn, ya. Saya tidak tahu apakah dia itu Kristen atau tidak, tapi saya yakin kemungkinan besar dia terpengaruh dengan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa you are the average of the 5 people spend the most time with. Jadi sebenarnya dengan cara kita bisa bertanya pada mereka, hey, teman-teman kamu siapa? Tunjukkan teman dekat kamu 5 orang. Saya kira-kira bisa menduga, kira-kira itu Anda itu seperti siapa? Ya kira-kira Anda itu adalah rata-rata dari 5 orang teman dekat Anda. Dan mungkin juga sangat relevan sekali kalau kita ambil daripada ayat di firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 15:33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi Bapak sekalian, itu tanggung jawab kita bersama, dan saya berharap nanti setelah saya, Pak Robi Chandra akan mendetailkan dan membantu kita melihat dalam perspektif setiap dimensi. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita nanti bisa melakukan tanya jawab lebih baik. Mari kita sambut pembicara kita, Pendeta Emeritus Robi I. Chandra Demit, pendiri Young Life Indonesia, Pendeta Emeritus Gereja Kristen Indonesia, dan pembina Bilangan Research Center. Ya, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian. Melanjutkan apa yang dipaparkan Pak Handi Irawan tadi, saya melanjutkan dengan melihat beberapa hal, tetapi fokus diarahkan pada 3 variabel. Pertama, usia dari responden. Lalu kedua, kita melihat juga tentunya koridor wilayah. Dan kita lihat juga bagaimana kaitannya dengan dimensi spiritual. Sekali lagi, jadi ada 3 variabel yang mendapat perhatian kita. Sekali lagi, 3 hal itu menyangkut wilayah, menyangkut kemudian usia, dan kemudian juga dimensi spiritualnya. Nah, kembali saya ingatkan Anda mengenai yang sudah dibahas kemarin dan sebelumnya, bahwa indeks spiritualitas ini diukur berdasarkan beberapa dimensi, yaitu 7 seperti ini. Dan yang kita lihat yang paling rendah adalah angkanya evangelism and discipleship. Basic belief atau apa yang dipercaya sebagai kepercayaan dasar cukup tinggi gitu ya. Tetapi mari kita maju lebih lanjut. Setelah itu bagaimana kalau ini kita lihat dalam kaitan dengan variabel usia maupun lokasi ya, wilayah. Kembali saya ingatkan bahwa merah adalah Jabotabek, kuning adalah Jawa, hijau adalah luar Jawa. Ya, demikian koridornya. Kalau Anda lihat di sini ya, kita lihat demikian, maka kalau kita lihat yang di basic belief bedanya nggak terlalu besar. Begitu juga experience dan exclusivity dan meaning, external practice dan lain-lain. Tapi evangelism, kita lihat besar sekali perbedaan yang paling kelihatan sekali menonjol antara yang luar Jawa dengan yang dalam Jawa. Tetapi secara menyeluruh kita lihat memang yang luar Jawa rata-rata lebih tinggi di semua tempat ya, dari 487, 375, 410, 403, 366, 350, 302, terus-menerus menunjukkan lebih tinggi di dalam setiap dimensi spiritual. Nah, kita lanjutkan sekarang, mari kita lihat bagaimana dikaitkan dengan usia ya, koridor berdasarkan dimensi usia ya. Pertama adalah dari soal basic belief. Dimensi basic belief, apa yang dipercaya sebagai kepercayaan dasar. Kita lihat beginilah, merah sekali lagi tadi kita lihat Jabotabek, kuning adalah Jawa. Lalu kita lihat, kalau dilihat ini menyeluruh, kita lihat demikian, dari semua ini pada usia 15 sampai 24, mungkin ini disebut generasi Y atau Z, begitu, adalah angkanya adalah Jabotabek ini 4,66, Jawa 466, tetapi luar Jawa adalah 478. Beda sekali, ya, angkanya di atas 1 perbedaannya.
Nah, kalau di usia 25 sampai 39, Jabotabek juga lebih rendah, jauh daripada yang lain. Nah, pada usia 40 sampai 59 dan 59 ke atas, kita lihat tetap saja berbeda sekali antara luar Jawa dan dalam Jawa, tapi 59 ke atas terbalik, yang luar Jawa malah lebih rendah. Ini menarik ya, tapi kita lihat di usia yang 15-24 ini, Jawa dan luar Jawa sangat jauh bedanya dibandingkan dengan yang di luar Jawa ya. Jadi yang Jabotabek dan Jawa berbeda sekali jauh dengan yang luar Jawa, lebih rendah. Nah, kita lihat juga dalam masalah exclusivity, bagaimana orang menghayati kekhasan keunikan dari iman percayanya. Kita lihat di usia 15 sampai 24 kembali di sini, tapi yang menarik yang Jawa sangat terendah. Ya, sangat rendah dibandingkan dengan Jabotabek maupun dengan luar Jawa. Yang di tempat-tempat lain kurang lebih gambarannya seperti ini. Untuk usia 25 sampai 39, Jabotabek exclusivity-nya memang lebih rendah daripada yang lain-lain. Lalu kalau kita lihat experience, ya pengalaman dia dengan Tuhan dan berbagai hal, kita lihat kembali lagi usia 15 sampai 24 Pulau Jawa, koridor Jawa ini, wilayah Jawa 3,66 dibandingkan dengan yang luar Jawa 392. Sedangkan dibandingkan sama Jabotabek 3,81, itu pun kita lihat yang Jawa jauh lebih rendah. Nah, lalu kalau lihat usia 25 sampai 39 serta yang usia di atas 59 kembali yang Jabotabek rendah dan seterusnya. Nah, mengenai meaning, pemaknaan peristiwa hidup dan lain-lain sangat menarik. Pada usia 15-24 Jawa sangat amat rendah. Bedanya kelihatan sekali. Sedangkan usia 59 juga Jabotabek sangat rendah, Jawa juga rendah. Tapi kita lihat Jabotabek yang paling rendah. Di tempat lain kembali Jabotabek ini yang ini semua dalam memaknai lebih rendah daripada yang lain. Dan nanti kita persoalkan apakah karena kurang merenung atau bagaimana ini, ya kita lihat. Tapi kemudian dalam external practice, nah ini dia, ya bagaimana apa yang diyakini, yang pengalaman dengan Tuhan terwujud di dalam tindakan-tindakan atau pola-pola sehari-hari dalam pelayanan dan keterlibatan. Dan kita lihat kembali lagi usia 15 sampai 24 yang di dalam Jawa sangat rendah, 3,19 dibandingkan dengan luar Jawa 3,43, Jabotabek yang kedua ya. Nah, ini sangat kelihatan jomplangnya. Sedangkan usia 59 dan usia 40 sampai 59, 25 39 memang Jabotabek rendah, tetapi kita lihat bukan Jawa yang rendah. Ini buat kita perlu diperhatikan. Usia 25 sampai 39 kita lihat bedanya adalah 3,52 untuk Jabotabek, di luar Jawa 3,72 untuk external practice. Nah, bagaimana untuk personal practice ya dalam kehidupan rohani, bagaimana mereka menjaga, memeliharanya. Kembali lagi pada usia 15-24 Pulau Jawa sangat rendah. Tentunya banyak yang kita bisa gali dari ini semua, tapi kita angkat yang paling kelihatan kasat, lebih mudah dikenali. Ya. Ini menarik. Nah, mengenai evangelism dan discipleship yang keseluruhan adalah angkanya rendah. Dari dimensi ini paling rendah dalam seluruh dimensi-dimensi spiritual yang diukur. Kita lihat pada usia 15 sampai 24 memang rendah, ya, tapi Jabotabek yang paling rendah di sini. Kalau usia 45-9, evangelism dan discipleship-nya, bagaimana mereka membagikan imannya untuk orang lain bertumbuh, dan bagaimana memperkenalkan Kristus pada orang lain dengan berbagai cara, ternyata 40-50 kembali Jawa lebih rendah. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Jelas, tanpa masuk ke dalam statistik satu-satu diukur, Anda yang melihat gambar tadi aja sudah bisa menyimpulkan dalam variabel usia, khususnya 15-24 tahun, perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk lokasi Jabotabek dan terutama Jawa ya barangkali ya. Terutama Jawa dalam banyak hal, dalam untuk spiritualitas, dimensi-dimensinya banyak, yang paling banyak lemah di Jawa. Tapi Jabotabek juga kita lihat kalau keseluruhan umur memang juga perlu perhatian. Untuk koridor Jawa kelihatan sekali usia 15-24 sangat rendah dalam sebagian besar dimensi spiritual. Ini mengisyaratkan satu pekerjaan rumah bagi gereja untuk meneliti lebih lanjut penyebabnya.
saran kami adalah memang perlu perhatian karena ini generasi masa depan yang akan menggantikan generasi yang ada sekarang. Ini masa depan gereja. Dan ternyata begitu kondisinya untuk Pulau Jawa dan kota-kota Jawa ini perlu mendapat perhatian khusus. Perakiraan, pendek saja, nanti kita diskusikan. Mereka yang termasuk generasi Y dan Z memerlukan pendekatan khusus di dalam pembinaan, mentoring atau discipleship mereka, dan ini rupanya belum terpenuhi, belum cukup pendalaman kita dan kemampuan kita merespon dengan tepat, kecuali mungkin. Nah, apakah ini akan kelihatan berdasarkan aliran gerejanya? Bisa saja. Dalam riset-riset yang lalu kan pernah dilihat juga gereja-gereja tertentu lebih punya digital asset, lebih memberi perhatian khusus, padahal ini ada gereja yang belum juga. Dan ini ketika pasca pandemi nanti tiba, ini akan jadi PR besar. Saya kira saya akhiri dulu begini, kita akan bisa melakukan diskusi lebih banyak untuk menggali, dan kita bersyukur data yang ada ini kaya sekali. Kaya sekali, ini bisa didalami lebih banyak lagi, tapi ini kita batasi untuk yang paling menonjol, yang bisa dioperasionalkan ke dalam pelayanan kita. Dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kembali pada moderator. Selamat malam semuanya, salam sejahtera dan Kristus. Ya, suatu paparan yang menarik ya, yang mungkin kita selama ini belum pernah atau jarang sekali mendengar paparan-paparan mengenai pemetaan ya, mengenai indeks spiritual di berbagai kota dan juga apa sih yang menyebabkan. Nah, mari sama-sama kita menggali bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Handi Irawan dan juga kepada Bapak Pendeta Robi Chandra yang telah memberikan satu pemaparan bagi kita semua, sehingga kita bisa lebih melihat bagaimana kita membangun gereja Tuhan bersama-sama. Nah, ada beberapa pertanyaan malam hari ini yang sudah masuk. Nah, ditujukan kepada Bapak Handi. Secara konsisten, orang-orang luar Jawa punya indeks spiritual lebih tinggi. Bagaimana jika orang dari Jawa yang pindah ke luar Jawa? Apakah akan mempengaruhi indeks spiritual? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih ya. Jadi, bagaimana orang kalau dari Jawa pindah ke luar Jawa, apakah akan mempengaruhi indeks spiritual? Ya, silakan Pak Handi. Pertanyaan yang menarik ya. Saya rasa ini satu pertanyaan yang kelihatannya ringan, tapi juga memiliki makna yang dalam ya. Mungkin kalau kita lihat, memang ada beberapa talenta itu yang diturunkan ya. Diturunkan dari DNA-nya, bisa juga diturunkan dari keluarganya. Sebagai contoh misalnya, orang Padang, kan, walaupun pindahnya itu keluar dari Sumatera Barat, kan, banyak juga yang membuka restoran nasi Padang ya. Jadi bukan hanya di Padang, tapi di Jawa bikin nasi Padang, di Jakarta juga, dan biasanya mereka adalah memiliki entrepreneur yang baik ya. Mereka juga banyak yang berhasil berwirausaha. Demikian juga kalau kita lihat misalnya terutama kelompok Tionghoa misalnya, yang termasuk mungkin kakek saya, mungkin bapak sekalian yang datang dari negara China, dan banyak sekali mereka tinggal di Indonesia, di Malaysia, di Thailand. Rata-rata mereka juga punya etos kerja yang sama ya, dan kerja keras. Jadi ada juga faktor-faktor yang memang karakternya, DNA-nya bisa juga karena juga pengaruh daripada keluarga ya. Nah, tapi tentu saja spiritualitas tidak sama seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang dari Jakarta, kemudian kita lihat misalnya satu keluarga ngelihat anaknya itu, anak ini kok bandel nih, spiritualitasnya kok nggak bener kan, nggak mau baca Alkitab, nggak mau fellowship, udah ayo pindahkan ke Manado itu. Kemudian berharap indeksnya naik kan. Kalau kita lihat dari seluruh rangkaian spiritualitas dan 7 dimensi tadi juga dijelaskan sama Pak Robi, inilah pembentuk dari dimensi. Jadi kita lihat orang itu tentunya setelah mengenal Tuhan Yesus, mempelajari firman Tuhan, kognitif, dia memahami pengetahuan, dia mengalami experience dekat dengan Tuhan, kemudian akhirnya ada external practice, ada personal practice yang baik, kemudian banyak doa, baca firman Tuhan, fellowship segala macam, itu kemudian memupuk
tingkat spiritualitasnya. Jadi kalau misalnya dipindahkan tempatnya, kan bukan karena masalah tanahnya, bukan masalah udaranya yang membuat tingkat spiritualitas menjadi lebih tinggi. Dan contoh saya mengenai orang Padang, bukan karena DNA-nya juga. Kan? Kita tahu bahwa kita semua lahir dalam keadaan berdosa, dan kemudian juga kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan tentu saja dari survei ini yang menunjukkan ada faktor-faktor lain yang men-trigger orang kemudian tingkat spiritualitas lebih tinggi. Termasuk misalnya komunitas di mana dia berada. Nah, kemarin Pak Bambang juga diskusi dengan kita, dia melihat spiritualitas juga banyak dipengaruhi oleh masalah social identity, dan di mana kita ada di kelompok orang-orang di sekitar kita. Jadi sama seperti hasil survei dari BRC juga menunjukkan bahwa salah satu variabel yang penting adalah apakah Anda terlibat dalam pelayanan gereja. Nah, saya yakin bukan karena program pelayanannya yang membuat tingkat spiritualitas dia meningkat. Tentu itu juga mempengaruhi. Sebab kalau orang bisa melayani guru sekolah minggu, kan, dengan menyebarkan firman Tuhan, itu juga merefleksikan dirinya sendiri sehingga imannya juga makin kuat. Dengan dia melakukan pelayanan musik misalnya, tentu dia punya banyak waktu untuk dekat dengan Tuhan melalui puji-pujian. Tapi tentu saja juga punya pengaruh adalah teman-teman seiman dia, di mana dia berfellowship, di mana dia bersekutu, dan itu kan membuat tingkat spiritualitasnya semakin tinggi, sehingga mereka bisa experience bersama-sama, kemudian juga melakukan cell group misalnya, atau pemuritan bersama-sama, itu memberikan pengaruh. Jadi kalau sekedar pindah ke Sulawesi, ke Tomohon, ke Manado, atau ke Ambon, kan? Tapi kalau kemudian teman-temannya sama, dia tidak terlibat di dalam pelayanan gereja, dia tidak didukung sama keluarga, dia tidak ditekar oleh hamba Tuhan, tidak masuk dalam gereja yang bertanggung jawab, yang memperhatikan kehidupan imannya, tentu tetap sama ya, karena bukan tanah dan udaranya yang membuat tingkat spiritualitas menjadi lebih baik ya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Andi. Nah, lalu kita akan masuk, ada pertanyaan yang kedua untuk Pak Andi juga. Mengapa koridor Jabodetabek dan Jawa dibedakan? Beberapa indikator sepertinya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan secara geografis, juga di Jabodetabek ada di Jawa. Jadi maksudnya kenapa dibedakan Jabodetabek dan Jawa dibedakan? Ya, tadi masih ingat ya, angka nasionalnya berapa? 3,79. Kemudian di Jabodetabek dan Jawa berapa? 3,72. Dan kemudian di Jawa juga 3,72. Saya rasa yang bertanya ini tadi sangat memperhatikan angka-angkanya. Angkanya sama. Walaupun angka itu sama, tapi belum tentu pembentuk spiritualitas itu sama. Kan? Bisa juga beberapa dimensi, ternyata yang Jabodetabek lebih baik, di Jawa bisa lebih baik. Memang hasil rata-ratanya sama. Belum tentu komponen pembentuk spiritualitasnya sama. Terus kemudian kedua, walaupun rata-ratanya sama, tadi juga mungkin Pak Ruben nanti bisa menambahkan, ternyata dari segi usia pun orang Jabodetabek dan Jawa, usia yang sama ternyata berbeda. Bisa juga gender yang sama ternyata berbeda. Jadi kita bedakan Jabodetabek dan Jawa karena masih memiliki banyak informasi yang sangat insightful, yang sangat berguna buat kita, karena mereka memiliki banyak perbedaan. Makanya sangat menarik juga membedakan Jabodetabek dan Jawa, walaupun angka akhirnya sama ya. Jadi dengan memisahkan, kita lebih diperkaya dengan berbagai informasi yang membedakan Jabodetabek dan umat Kristen yang ada di Jawa. Oke. Ya, terima kasih Pak Andi. Lalu kita akan, ini ada pertanyaan untuk Pak Robi. Gen Y dan Gen Z ini perlu perhatian atau mentoring khusus. Kira-kira apakah yang menjadi persoalan yang krusial? Apakah mobilitas orang tua di Jawa lebih tinggi? Untuk Pak Robi, ini generasi Y dan generasi Z ini perlu perhatian dan mentoring khusus. Kira-kira apa yang menjadi persoalan krusial? Apakah mobilitas orang tua di Jawa lebih tinggi? Ya, budaya anak-anak muda sekarang yang sudah lahir sudah ada internet,
dan sudah punya HP, tentunya beda dengan budaya dari orang tuanya yang baru ketemu internet dan HP pada usia lebih lambat itu 35, 36 barangkali. Nah, budaya ini membentuk mereka menjadi orang-orang yang terbiasa berkreasi, berefleksi dengan caranya, berekspresi, kolaborasi, dan eksplorasi mandiri gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang tuanya mungkin beda dengan mereka dalam hal itu. Nah, seorang penulis namanya Harry Jenkins mengatakan budaya modern ini, budaya digital ini menghasilkan sebut budaya yang sangat partisipatori. Jadi anak-anak muda ingin berpartisipasi ya. Gereja-gereja misalnya yang berkembang dan membuat anak-anak muda datang karena merasa bisa belajar banyak dan mengalami pertumbuhan spiritual. Ada gereja-gereja yang setangkap saya, pertama memberi banyak kesempatan mereka berpartisipasi, entah di dalam kelompok kecil, di dalam pokja, di dalam memberikan masukan-masukan, dan terlibat dalam banyak hal. Kata kuncinya partisipasi sama engagement, keterlibatan. Nah, sedangkan generasi orang tuanya tidak demikian. Generasi dulu lebih kepada sentralisasi. Nah, disentralisasi kepada orang tua untuk menyampaikan diseminasi pengetahuan, dibagikan hikmat, di bagian pendidikan, sehingga anak-anak merasa zaman dulu kita lebih banyak diam mendengar masukan. Itulah istilahnya dibentuk kita. Sedangkan sekarang anak mengharapkan dikenali dan menggali sendiri potensinya, mengenal yang Tuhan berikan, dan dari situ bersama orang tuanya menemukan cara tumbuh sesuai yang Tuhan ajarkan begitu. Nah, ini sini dua ekspektasi yang berbeda. Sekali lagi, orang tua datang dari budaya yang biasa sentralisasi, dan mungkin juga agak terpusat pada orang tua, orang muda dengar, sedangkan di budaya orang muda mengharapkan kita lebih egalitarian, informal, ekspresif, dan sebagainya. Dan itu harapan mereka, budaya mereka itu tidak cukup dikenali. Jadi maaf saja seperti misalnya kita seorang misioneri dari LC masuk ke pedalaman Kenya. Lalu kita mengharapkan mereka bukan hanya terima Injil Kristus, tetapi mereka bertingkah laku seperti nenek moyang orang Tionghoa gitu, yang nggak jalan begitu ya, disuruh pai-pai, disuruh yang nggak jalan. Bukan mereka menolak Kristusnya, yang ditolak adalah pendekatannya. Itu yang sejauh ini yang kami tangkap ya. Perakiraan, sekali lagi kita harus teliti lebih lanjut. Ini masih ada PR gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Robi. Ya, ini juga menjadi perhatian kita bersama ya mengenai generasi Y dan generasi Y. Lalu kita akan masuk pertanyaan yang berikutnya. Untuk Pak Robi juga, apakah model discipleship dan evangelism yang cocok untuk meningkatkan spiritualitas jemaat? Apakah seperti model Bible study, seminar-seminar, atau kelas-kelas yang berkelanjutan? Jadi artinya karena dari semula riset ini mencoba membedakan gereja yang arus utama, gereja Injili, maupun gereja-gereja yang karismatik Pentakostal. Kalau kita lihat masing-masing punya cara yang berbeda begitu ya. Tetapi kita lihat, kalau kita lihat di berbagai negeri, semua punya kesamaan. Gereja-gereja yang dinamis itu sangat istilah kita cair, dan itu sangat bertumpu kepada yang sekarang disebutnya life group ya. Tidak persis seperti KTB yang ada kurikulum yang begitu satu buku diselesaikan habis, tapi life group itu membentuk orang yang ikut tuh diberi kesempatan apa sih topik-topik yang paling dia rasakan relevan, lalu pemimpin life groupnya menyusunnya sedemikian rupa ya, walaupun dia sendiri punya roadmap di kepala dia menyusun sesuai dengan roadmap, dan orang tumbuh tanpa disadari, tumbuh bertahap melalui itu. Jadi saya kira adalah apapun bentuknya, basis di dalam kelompok-kelompok informal, ini ya kata kunci, informal, kelompok yang kecil itu penting. Kalau punya kelompok tapi formal, ya seperti KTB zaman dulu, dan ya bukan tidak bisa tumbuh untuk generasi dulu, untuk generasi kini mereka lebih butuh. Saya sendiri misalnya, saya senang kalau kumpul dengan anak muda bukan di dalam gedung gereja. Kami pernah bikin PA, pemahaman Alkitab, di mana? Di Muara Baru, sambil ngelihat kapal turun, ngelihat jala di sana, ngelihat ikan. Karena topiknya hari itu tentang Petrus yang jalannya kosong begitu ya. Nah, barangkali anak muda itu membutuhkan yang experiential seperti itu,
yang engagement itu yang kami perkirakan. Lalu mengenai mentoring, pendekatan terbaik mungkin apa yang pernah dimulai oleh yang namanya Young Life International, satu organisasi yang bekerja di 52 negara, itu yang disebut adalah friendship mentoring atau friendship discipleship. Kalau di Presbyterian mungkin namanya adalah pembinaan yang melalui suasana bersahabat. Itu barangkali Pak kata kuncinya, bersahabat, informal, rada fluid ya, jadi artinya dan bertumpu pada kelompok-kelompok kecil dan tidak selalu harus berpusat di gedung gereja. Terima kasih. Oke, tadi ada terima kasih Pak Robi, ada satu statement yang menarik ya tadi dari Pak Robi itu friendship mentoring. Jadi mungkin seperti companionship gitu ya Pak Robi ya mungkin ya, seperti pendampingan. Nah, di pertanyaan yang selanjutnya untuk Pak Robi juga, jika indeks spiritual luar Jawa di atas rata-rata nasional, kenapa banyak gereja besar mengadakan pelayanan KKR ke daerah-daerah tersebut? Saya mau jujur, saya juga memikirkan hal itu. Tapi barangkali begini persoalannya. Gereja-gereja di daerah, antara iman percaya dan budaya setempatnya dalam terutama adalah menyadari eksklusivitinya, lalu menyadari itu ya misalnya kalau di Manado saya sangat terkesan jam 4 sore saya lagi tidur siang kedengaran suara waktunya katekisasi pakai mikrofon begitu ya. Nah itu buat kita kalau lakukan di sini bisa ramai dengan masjid begitu. Tapi di sana itu biasa. Kalau Paskah itu berhari-hari juga Natal demikian. Itu dengan budaya. Jadi kekristenan itu mewarnai budaya dan kebiasaan setempat. Hawanya, suasananya, nafasnya orang sudah berasa. Bahwa kadang-kadang dengan budaya seperti itu, personally, secara individual orang mungkin tidak mengalami turning point, tidak lagi bisa membedakan mana yang sistem nilai yang sebenarnya dari Alkitab, yang mana yang dari budaya setempatnya, itu mungkin benar. Tetapi itu yang membuat ada kekuatan tersendiri di sana. Walaupun kita lihat di berbagai tempat tertentu, kalau hanya tradisi, tanpa relasi yang cukup dengan Tuhan secara pribadi, keintiman dengan Tuhan tidak terjadi, risiko-risiko yang besar kelihatan ya. Kami sudah dengar apa yang terjadi di berbagai tempat, di Timor, di Kalimantan, dan lain-lain. Jadi memang ada kelebihan di sana, suasana itu ada, tapi di pihak lain ada titik kelemahan, yaitu terutama dalam personal mentoring dan lain-lain, mungkin itu yang mesti diperkuat. Tapi ini sekali lagi perlu tambahan riset lanjutan. Jadi riset ini baru pemetaan gitu ya. Habis peta ketemu lagi, ternyata dari sana ada yang abu-abu kita harus lanjutkan. Jadi jangan berhenti di sini, dan mungkin tadi yang dikatakan oleh Allen, sangat penting kalau banyak pemimpin-pemimpin gereja dengan timnya mau belajar metodologi riset yang paling sederhana, lalu ini menjadi gerakan terbiasa kita memetakan di mana kita sudah lakukan, berapa jauh kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, berapa PR yang belum ya. Dan ini pelajaran terus-menerus saya kira. Ya, tidak ada yang pernah sempurna, tetapi kalau tidak pernah mengukur diri, tidak pernah mengevaluasi diri, kita tidak tahu kita berbuah atau sebenarnya hanya jadi pohon biasa saja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Robi. Ada juga pertanyaan yang masuk. Masih penasaran, spiritualitas luar Jawa lebih tinggi. Menurut saya faktor ini perlu pendalaman. Apakah karena lebih terlokalisir, perbedaan tantangan, atau karena waktu kerja di Jawa lebih banyak? Waktu kerja bisa jaga, orang di Jawa lebih banyak pilihan-pilihan, apalagi Jabotabek gitu ya. Betul Pak. Ya? Betul. Pilihan kita begitu banyak sehingga orang lihat kalau Jabotabek, yang ini sekali lagi pengamatan perlu dites lebih lanjut. Orang di Jabotabek itu pilihan banyak, aktivitas ke gereja begitu banyak keterlibatan pilihan. Tapi selain ke gereja dia bisa ke Starbucks, dia bisa ke mall, dia bisa terlalu banyak pilihan. Jadi semua ada kecuali duduk diam depan Tuhan di dalam damai, kesejahteraan, dan menunggu Tuhan, itu yang paling susah. Ini kita memang harus berhati-hati kalau iman diganti oleh aktivisme gitu ya. Sedangkan di sana kan sudah punya ritme. Kita di sini ritmenya tiap orang cari sendiri, itu lebih repot lagi. Gitu Pak kira-kira. Nggak tahu Pak Handi melihatnya sama enggak Pak? Saya rasa sama. Sama ya. Tentu salah satu alasan tadi adalah
begitu banyak mereka-mereka tinggal di Jabodetabek dan Jawa, boleh dikatakan godaan ya, terutama buat anak-anak muda sangat banyak sekali. Mereka punya opportunity dan harus diakuin kan, kalau kita lihat tingkat kriminal misalnya, tingkat kriminal di kota besar pun juga lebih banyak misalnya. Itu kan contoh-contoh memberikan gambaran mungkin barangkali moral dan karakter mereka tinggal di Jakarta dan kota besar sudah pasti kan tidak lebih baik ya. Dan itu bisa mempengaruhi pada saat mereka juga bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka, sehingga tidak mengherankan hasilnya seperti ini. Dan survei di seluruh dunia pun kan, rasanya relatif cukup konsisten Pak. Kan, mereka yang tinggal di kota-kota besar tentu banyak godaan, banyak tantangan, terutama generasi mudanya ya. Kalau Bapak sekalian tadi perhatikan, Pak Robi tadi juga menyajikan hasil presentasi, yang muda itu perbedaan lebih besar. Tapi kalau sudah umurnya 59 plus, lebih agak mungkin ya. Karena setelah itu mereka punya tantangan yang sama, punya hobi yang sama, mereka juga akhirnya mengatur kehidupan yang sama gitu ya. Tapi yang muda itu kan, opportunity kan berbeda sekali kalau di Jakarta, dan kemudian kalau tinggal di NTT atau di Maluku, dan sudah pasti berbeda. Dan saya rasa konsisten dengan hasil-hasil survei di luar negeri pula. Ya, terima kasih Pak Handi. Ini ada pertanyaan juga nih untuk Pak Handi. Ada kontroversi pendidikan di Jawa lebih tinggi, tapi tingkat spiritualitas rendah di luar Jawa. Padahal tadi ditunjukkan pendidikan makin tinggi, spiritualitas makin tinggi pula. Pertanyaan yang menarik juga. Jadi silahkan Pak. Yang kita survei itu adalah umat Kristen yang ada tinggal di kota. Dan sebenarnya dengan akses pendidikan yang sangat baik, perbedaan antara Jawa dan luar Jawa, sebenarnya perbedaan tidak banyak ya. Jadi persentase yang menyelesaikan sarjana, SMP, SMA, SMP itu relatif tidak banyak beda. Tapi memang betul yang di Jawa sama di Jakarta sedikit lebih tinggi. Tapi sekali lagi, memang variabel pendidikan itu merupakan salah satu variabel yang memberikan pengaruh positif ya. Tapi memang positifnya itu terutama mereka-mereka yang sudah postgraduate ya. Kalau sudah semakin tinggi, sebenarnya indeks spiritualitasnya juga relatif lebih tinggi. Tapi Bapak sekalian, tadi saya katakan dari hasil survei ini, perbedaan pendidikan yang Jawa dan luar Jawa relatif tidak besar. Tapi tetap ada perbedaan. Tapi oleh karena itu masih relevan juga pertanyaan ini. Nah, kalau demikian, apakah tidak kontradiksi? Nah, memang kalau hanya melihat pendidikannya ansih, kita berharap mereka yang tinggal di Jawa kan sedikit lebih tinggi daripada luar Jawa kalau dalam konteks pendidikan. Tapi sekali lagi, indeks spiritualitas itu dipengaruhi oleh banyak faktor, dan pendidikan bukan faktor yang dominan. Kan? Faktor yang lebih dominan adalah mengenai masalah yang berhubungan dengan peran dia di dalam gereja, di mana dia spending waktunya, kan? Siapa teman-temannya. Dan mungkin barangkali juga banyak faktor yang tidak tertangkap di survei ini adalah mengenai masalah hubungannya dengan hamba Tuhan dan segala macam. Dan kemudian juga apakah dia terlibat dalam pemuritan. Jadi ada faktor-faktor yang lebih dominan. Jadi yang namanya pembentuk indeks spiritualitas, kadang-kadang yang di luar Jawa misalnya atau di Jawa, dia lebih menang sedikit, tapi mungkin faktor dominannya dia lebih kalah. Jadi ibaratnya begini, logikanya begini. Kan? Ada dua orang, ya, A dan B. Kemudian kita mengatakan katanya minum susu kan, itu membuat vitamin D-nya lebih baik. Kan? Kemudian dia mengatakan, si A itu minum susunya itu lebih banyak loh daripada si B. Nah kok vitamin D-nya si B kok lebih tinggi dibandingkan si A ya? Kan? Ternyata setelah diteliti kan, jelas yang B dia memiliki vitamin D lebih tinggi karena apa? Dia minum suplemen 5.000 ya, tiap hari. Kemudian kedua, dia jemur 1 jam 10 pagi. Padahal faktor minum suplemen dan faktor jemur setiap hari itu lebih tinggi dibandingkan daripada sekedar minum susu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang satu statement. Loh, kenapa kok pendidikan di sini lebih tinggi ternyata hasil lebih rendah? Memang pendidikan pengaruh. Kan? Tetapi ada faktor lain yang memberikan pengaruh lebih besar sehingga secara agregat kan, hasilnya seperti itu. Nah, dengan cara statistik, seandainya dibikin ceteris paribus, ya artinya begini, kalau pendidikannya dibikin sama, berarti perbedaan lebih tajam malah. Ya, kan? Kalau mau dibikin hal yang lebih baik lagi, kan, jumlah lulusan SMA, S1, S1 dibikin sama persis, mungkin luar Jawanya menjadi lebih tinggi lagi.
diberikan faktor yang lebih positif di Jawa pun ternyata indeksnya relatif tidak mengangkat karena ada beberapa faktor yang lebih besar yang membentuk indeks spiritualitas daripada umat Kristen tadi. Begitu Pak Teddy. Oke, terima kasih Pak Andi. Nah, ini kita masuk pertanyaan terakhir untuk Pak Robi ya. Apakah diperlukan perubahan tata gereja dan struktur organisasi agar mengakomodir kelompok pemuritan dan lebih banyak jemaat terlibat? Saya kira pada saat ini gereja diletakkan Tuhan dalam posisi harus belajar lagi, begitulah. Apa yang belajar itu kan berarti nambah hal baru, membuang yang usang. Dan ini tidak mudah. Kadang-kadang yang sebenarnya sudah usang pun kita sudah begitu nyaman dan sudah menolong kita sampai pada titik ini. Cuma titik baru kita belum menemukan jawabannya. Tapi perkiraan kalau kita lihat banyak gereja-gereja di Eropa tertinggal dalam banyak hal, sedang gereja-gereja di Amerika berkembang dalam banyak hal. Lalu kita lihat banyak sekali gereja-gereja di kalangan Pentakosta karismatik di belahan bumi selatan sangat berkembang cepat, sedangkan kalangan-kalangan lain statis atau menurun. Salah satu penyebabnya yang kita konsisten semua buku-buku mengatakan adalah fluiditasnya, ya, kecairan mereka. Jadi kesediaan untuk luas. Seakan-akan kita, ya kalau kita lihat gereja pertama dalam kisah Pasar Rasul itu terjadi ketika sesuatu yang bunyinya seperti angin kencang dari langit datang dan seperti lidah api hingga pada orang. Kalau kita lihat itu ciri-cirinya adalah menunjukkan gereja masa depan atau gereja yang bisa luas di mana setiap orang merasakan yang lidah api itu hinggap. Lalu juga seperti angin terasa dampaknya walaupun nggak kelihatan barangkali. Nah ini memang PR besar. Apakah tata harus gereja dirubah dan lain-lain? Saya kira lebih dalam lagi. Teologinya pun belajar lagi. Ya, kita akan belajar kembali bagaimana menyampaikan dalam pola pikir dan bahasa. Intinya nggak boleh hilang. Ya, esensi tidak hilang, tapi menyampaikan seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam pola pikir yang baru dengan cara berpikir yang baru. Itu barangkali yang saya bisa katakan, Pak ya. Berapa jauh yang ini boleh kita negosiasi, yang ini ekstra gampang dirubah. Nah, kadang-kadang ada gereja yang terlalu cepat berubah tanpa mengetahui dampaknya daripada inti kebenarannya. Tapi di pihak lain ada gereja yang semua jadi hal benar, duduk kalau tidak boleh ditawarin. Ada yang semua hal kecil jadi dipersoalkan. Nah, catatan saya saja dari percakapan sejauh ini, tadi juga yang Pak Adi katakan, soal pendidikan, kenapa anak-anak di Jawa. Saya punya isu besar yang harus kita pikir. Di satu pihak, anak-anak Tuhan harus toleran, bisa mengerti dan menerima orang yang berbeda. Di pihak lain harus menjaga bahaya relativitas. Saya mendiskusikan diri dengan teman, kenapa anak-anak disciplesnya rendah, lalu juga evangelismenya rendah, lalu kemudian anak yang justru usia Gen Z dan Y itu yang justru penting, kenapa begitu rendah? Mungkinkah karena Buddha menawarkan begitu pilihan sehingga betapa mudahnya akhirnya mereka tidak pegang. Ini core belief kami, ini yang menjadi inti yang utama, tapi kita bagi semua hal boleh direlatifkan. Ya, demi toleransi, kita nggak mau begitu. Tapi di pihak lain kita juga tidak mau masukkan orang-orang yang sangat ekstrim, yang fanatik, bukan itu. Di sini PR kita masa depan. Ya, saya kira itu mentoring yang sifatnya friendship, orang dewasa menjadi orang dewasa dan orang tua bukan hanya jadi pendidik, tapi jadi sahabat bagi generasi muda yang mereka nyaman. Kita kan mengalami banyak kesulitan perkiraan. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih. Masuk kepada closing statement dari Pak Handi. Silakan Andi menyampaikan closing statement. Ya, baik. Sebenarnya saya bersyukur ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya di marketplace selama mungkin barangkali lebih dari 30 tahun gitu ya.
dan melalui lembaga riset Frontier, saya sudah melakukan riset selama 30 tahun tuh ada ratusan riset dan saya mencoba mempelajari banyak hal dari prinsip-prinsip firman Tuhan ya. Kalau di bisnis kita melihat ya, salah satu yang membuat satu pelanggan atau konsumen itu loyal itu adalah engagement. Jadi engagement antara si konsumen atau pelanggan dengan perusahaan. Makanya banyak perusahaan sebenarnya selalu berupaya untuk engage konsumen. Karena disitulah kuncinya dia supaya dia bisa bertumbuh dan kemudian mendapatkan pelanggan yang loyal. Rupanya prinsipnya sama. Kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka pasti ingin menggeser customer yang dimulai dengan transaction. Jadi customer itu kalau membeli produk adalah dia melakukan satu transaksi saja. Dia menggeser kepada relationship dengan cara menambah banyak produknya, dengan cara dia mengembangkan inovasi-inovasinya. Dan kemudian dari relationship, dia berkembang kepada life engagement. Makanya nggak mengherankan, kenapa perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia, seperti Gojek, seperti BCA itu sukses. Kan? Sederhana, BCA adalah bank yang sukses, penuh dengan nasabah yang loyal. Karena mereka punya KPI yang jelas, bahwa setiap nasabah itu harus membeli berbagai produk dari BCA. Dan waktunya itu mungkin setiap hari kalau bisa 15 menit, 30 menit bisa bersama dengan BCA. Sama seperti Tokopedia. Kenapa Tokopedia, Shopee itu hebat? Ya, bapak sekalian yang punya anak perempuan yang sangat loyal sama Shopee. Rata-rata orang e-commerce itu melakukan transaksi dengan Shopee itu 1 bulan 26 kali untuk yang perempuan. Kan? Sorry, Shopee sama yang lain-lain. Sedangkan yang pria itu kira-kira 14 kali per bulan. Jadi bisa dibayangkan kalau hidup Anda 15 menit, 30 menit bersama dengan Tokopedia, Shopee, atau 1 jam bersama dengan Gojek, dengan GoFood segala macam, dengan Grab, semakin banyak waktu yang Anda spend buat mereka itu seperti life engagement. Jadi bukan hanya transaksi, moving ke relationship, menjadi life engagement. Nah, hamba Tuhan mestinya lebih piawai. Dan firman Tuhan sangat clear sekali. Bagaimana mengajak orang-orang untuk berfellowship, untuk bersekutu dalam care group segala macam. Tapi intinya sekarang gereja, mari kita rebut waktu mereka, terutama generasi muda, supaya mereka banyak mengerjakan hal-hal yang rohani. Jadi akhirnya terjadi life engagement, bukan dengan bank, bukan dengan otomotif, bukan dengan hobi mereka, bukan sekedar dengan shopping mereka, dengan e-commerce, tapi mereka juga life engagement dengan gereja. Itu menjadi mandat yang luar biasa buat hamba Tuhan, supaya tingkat spiritualitas, terutama generasi muda, akan semakin tumbuh. Dan itu sesuai sekali dengan hasil daripada bilangan riset center. Peran jemaat, apakah dia aktivis? Teman-temannya siapa? Bagaimana mereka spend waktunya, bagaimana mereka mengutarakan interest mereka, itu akan membedakan perjalanan spiritualis mereka di masa mendatang. Mudah-mudahan hasil survei PRC bisa memberikan dampak besar, memberikan manfaat besar. Mari kita bekerja keras, mari bekerja cerdas, supaya jemaat-jemaat kita bertumbuh, dan kita akan melihat gereja Tuhan di Indonesia yang semakin bertumbuh dan menjadi berkat. Terima kasih Pak Teddy. Ya, terima kasih Pak Andi. Silakan Pak Robi untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih. Banyak sekali kita lihat orang setelah menerima penebusan di dalam Kristus, lalu nyemplung ke gereja, lalu macet. Begitu saja. Buah keluarnya tidak jadi garam dunia, jadi garam meja main di gereja saja. Tetapi kita lihat di sini, melalui apa yang dilakukan ini, bahwa kita harus bertumbuh secara kognitif, konatif, dan afektif. Ketiga hal ini pertumbuhan terus terjadi secara menyeluruh, dan kalau kita lihat, kita nggak mungkin tumbuh dan kekuatan diri sendiri. Itulah Allah memberikan Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Dan di dalam era Roh Kudus ini banyak sekali yang kadang-kadang juga berani mengarah ke tempat dan ke tempat yang kita nggak sangka dia bawa kita. Seperti kasusnya Paulus mau menuju ke sana, disuruhnya sampai ke Troas. Kepekaan itu perlu. Dan inilah pada saat ini saat di mana kita, terutama para pendengar yang tentu juga tokoh-tokoh gereja, ini saat di mana kita duduk diam sebentar
itu dengan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar menjadi transaksi, jadi pelanggannya Tuhan gitu. Dan jangan lupa tapi brandingnya juga penting. Jangan sampai lupa brandingnya. Apa kekhasan kita, yaitu hidup dalam anugerah Tuhan gitu. Anugerah yang tidak pernah kita berhak terima Tuhan sudah berikan, yang itu harus kita bagikan keluar. Saya kira ini saat belum selesai pelajari, menantang gereja dan kita semua untuk terus belajar, mencari kehendak Tuhan. Tapi berikutnya adalah ini yang riset semacam ini adalah alat untuk pemetaan di mana kita ada dan kemana Tuhan akan bawa kita. Di situ bersama-sama kita harus belajar bersama. Itu yang buat saya, dan dalam hal ini kalau kami mencoba membagi antara mainstream dan lain-lain, sehingga benar-benar kerajaan Tuhan wujudnya nyata dan kentara. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Robi. Jadi malam hari ini kita ada 3 hal ya yang kita bisa gumukan, bisa pelajari bagaimana indeks spiritual itu di masing-masing wilayah, dan juga usianya, ya usia yang lebih muda memang memerlukan satu metode yang lebih cair, yang pendampingan mereka, engagement yang diperlukan dengan melalui aktivitas dan juga komunitas di dalam gereja. Lalu ketiga adalah dimensi spiritual, ya dimensi spiritual di mana kita meningkatkan masing-masing dimensi spiritual ini menjadi PR bagi kita bersama. Setelah kita melihat paparan-paparan yang ini, biarlah kita terus menggali dan kita terus meningkatkan spiritualitas di gereja kita masing-masing. Terima kasih, selamat malam.